wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat serta hidayahnya untuk kita semua. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Cerdas, berkarakter, yeay! Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini anak-anak akan belajar bersama Bu Lucy. Bu Lucy berasal dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Sidoarjo, Lamongan. Anak-anak hari ini akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi tentang keteladanan sahabat Rasulullah. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam digantikan oleh sahabat Nabi yang mana diberi julukan Khulafaur Rasyidin. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri adalah pemimpin, umat, dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 4 sahabat Nabi yang diberi julukan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, sedangkan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak timbul perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang siapa yang akan menggantikan beliau. Kaum Muhajirin dan Ansor mengadakan sidang yang pada akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Gelar Abu Bakar itu sendiri diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 2 tahun, dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah dalam perjalanan. Segala keperluan perjalanan dipenuhi oleh Abu Bakar. Abu Bakar setia melindungi Rasulullah SAW. Pada waktu genting, sebab waktu itu kaum kafir Quraisy bertekad bulat untuk membunuh Rasulullah, sehingga ketika dalam perjalanan dirasa kurang aman, Rasulullah dan juga Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir. Dengan kejadian ini, Abu Bakar mendapat gelar yang diabadikan dalam Al-Quran, yakni Saniyas Naini, yang artinya kedua dari 2 orang. Selama Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang jujur, berhati suci, dan sangat tegas terhadap masalah-masalah kebenaran. Sehingga waktu demi waktu beliau dapat mengatasi masalah yang muncul seperti memberantas orang-orang murtad. Dari sebab wafatnya Rasulullah yang ketika itu masih banyak kaum muslimin yang imannya masih lemah. Kemudian menumpas orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi, dan Tulaihah ibnu Huwailid.
Abu Bakar juga mengatasi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mana dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Kemudian Abu Bakar juga memberantas orang-orang yang mengaku nabi kala itu. Pada masa Abu Bakar ini juga dilakukan perluasan daerah Islam yaitu dengan membebaskan negeri-negeri di sekitar Arab yang pada saat itu dikuasai oleh bangsa Persia. Dengan pembebasan tersebut, penduduk setempat menjadi senang dan mereka secara sukarela memeluk agama Islam. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, sejak tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau terkenal sebagai seorang yang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Umar bin Khattab adalah putra dari Nufail al-Quraish bin Abdul Uzza dari suku Bani Adi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim, sedangkan kakeknya bernama Ka'ab. Umar bin Khattab lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Umar bin Khattab adalah orang yang cepat dalam berpikir, sehingga beliau dijuluki Abu Faiz. Karena keberaniannya juga, beliau mendapatkan julukan Al-Asad, yang artinya singa padang pasir. Beliau juga mendapatkan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Maksudnya, pembeda antara yang benar dan yang batil. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari Bani Umayyah. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau sekitar tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Utsman bin Affan dijuluki dengan sebutan Zunnuraini wal Hijratain, yang artinya pemilik dua cahaya. Maknanya, beliau merupakan menantu dari kedua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum, dan beliau juga berhijrah 2 kali yakni ke Habsyi bersama keluarganya dan juga ke Madinah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Beliau merupakan anak dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib, yang mana selalu membela dakwah Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih selama 5 tahun, antara 656 sampai dengan tahun 661 Masehi. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat bersama kelas digital Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.